يا أيها البدر المسافر في الفلك هل لي بأن أرقى إليك لأسألك من ذا الذي أهداك أجمل صورة وحباك نورا في الفضاء وجملك تزهو النجوم ببدرها وقت الحلك وتباهيا يسمو بياضا كالملك تزهو النجوم ببدرها وقت الحلك وتباهيا يسمو بياضا. Apa kabar pemirsa sekalian? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan selalu semangat dalam mencari ilmu dan kebenaran. Kali ini, kita akan berkisah tentang kota Thaif, sebuah provinsi yang ada di Arab Saudi. Kota ini sangat terkenal. Selain hawanya yang dingin, juga merupakan penghasil buah-buahan dan sayuran yang melimpah, baik di zaman dahulu hingga sekarang. Thaif juga dikenal oleh jamaah haji dan umroh karena menjadi bagian dari city tour yang sangat dinantikan. Dalam sejarah perjuangan dakwah Islam, kota ini juga menjadi sangat terkenal karena Nabi Muhammad SAW mendapatkan penolakan yang sangat keras. Namun, di balik itu, ada hal yang sangat indah, kenangan Nabi dengan seorang pemuda yang beragama Nasrani. Selain itu, ada beberapa situs yang luar biasa, yang aneh, dan tidak masuk akal ada di kota Thaif ini. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang kota Thaif, kita akan angkat sebuah nama yang masyhur. Dia adalah Adas, seorang anak muda yang baik dan taat beribadah, kala itu masih memeluk agama Nasrani. Adas inilah seorang pemuda yang menyembunyikan Muhammad saat dikejar-kejar dan dilempari batu. Adas menyembunyikannya di kebun kurmanya yang sangat rindang karena suburnya tanah di Thaif. Adas bekerja di kebun kurma milik Utbah. Beliau selalu mengantarkan anggur untuk Muhammad setelah dihardik oleh penduduk kota Thaif. Sepanjang jalan menuju Thaif, tidak ada satupun manusia kecuali diajak untuk masuk Islam. Namun tak seorang pun yang berbayat untuk masuk Islam kepadanya. Sesampainya di kota Thaif, Rasulullah SAW mengajak penguasa kota itu untuk berbayat atau bersyahadat. Namun, ketiga penguasa kota Thaif pun menolak dengan sesumbar bahwa mereka akan menghancurkan Ka'bah jika manusia mengikuti dakwah Nabi Muhammad kala itu, yang ditemani oleh pembantunya, Zaid bin Haritsah. Begitu hebatnya kebencian penduduk Thaif sehingga mengundang iba dari seseorang yang bernama Utbah dan Su'aibah, yang bersaudara. Lalu mereka memanggil Adas, pembantunya itu, untuk memetik beberapa tandan kurma untuk makan Rasulullah SAW. Ketika mendapatkan penolakan dari penduduk kota Thaif, Rasulullah pun tidak langsung kembali ke kota Mekah. Beliau berdiam di kebun kurma tersebut hingga 10 hari. Dalam kebun kurma itulah Rasulullah berteman akrab dengan Adas hingga bertukar pikiran, dan akhirnya Adas masuk Islam. Rasulullah mengetahui bahwa Adas adalah seseorang yang berasal dari kampung orang saleh bernama Yunus bin Matta, maka bersyahadatlah Adas saat itu juga. Ini adalah bagian hikmah mengapa orang Nasrani yang bertauhid mudah untuk masuk Islam, karena masih mengandung teologi yang sama tentang konsep ketuhanan dan risalah kenabian, serta adanya berita tentang Nabi akhir zaman atau Mesias yang ditunggu-tunggu dalam bahasa Alkitab. Di Thaif juga ada saksi sejarah yang sangat menarik, yaitu sebuah bongkahan batu besar di atas pegunungan. Kisahnya adalah ketika Bani Sakif yang menolak keras dan ingin mencelakakan Rasulullah dengan sebuah batu besar dari atas gunung. Namun, Malaikat Jibril, selaku teman dalam berhijrah atau kemanapun beliau pergi, mengetahui niat buruk Bani Sakif itu, dan akhirnya diganjalah batu tersebut sehingga Rasulullah SAW selamat dari rencana jahat orang-orang yang menolak dakwahnya. Di Thaif juga ada masjid yang sangat terkenal dan banyak dihampiri karena sejarahnya yang menarik, yaitu Masjid Qub. Qub itu sendiri artinya siku. Lalu apa hubungannya dengan kata Qub ini? Suatu saat, Rasulullah dalam perjalanan merasa kecapean sehingga harus istirahat dan bersandar di bebatuan. Lalu, batu yang menjadi sandaran itu pun menjadi empuk, sebagaimana bantal. Sekarang, bekas siku yang ada di batu tersebut masih bisa kelihatan.
Adapun masjid yang berada di dekatnya adalah masjid yang biasa digunakan untuk beristirahat di masa lalu bagi musafir yang hendak haji atau umroh. Ada juga masjid besar yaitu Masjid Sahabat Abu Hurairah. Hampir semua peninggalan sejarah di kota Thaif masih terjaga, dan sebagian bangunan lama yang memiliki ciri khas bangunan Turki Utsmani mengingat daerah ini dulu bagian dari Turki Utsmani sebagai sumber air, sayuran, dan buah-buahan. Juga ada bendungan yang airnya dialirkan sampai ke Arafah, Mina, dan lain-lain, cuma sayang sekarang tidak difungsikan kembali. Hikmah dari kisah ini adalah banyak kisah perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW yang sesekali melibatkan peran dari orang-orang non-muslim yang membantunya ketika ada kesusahan. Walaupun pada akhirnya mereka juga masuk Islam, Rasulullah tetap menjaga hubungan baik dengan non-muslim meskipun sudah memiliki kekuatan dan kekuasaan, dengan melakukan perjanjian-perjanjian damai yang tidak boleh saling mengganggu. Sebagaimana di Madinah pun ada sekelompok orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, dan mereka aman serta hak-haknya pun dipenuhi. Demikian, semoga ada manfaatnya. Yuk, selalu jaga persatuan dan kesatuan. Hindari perpecahan. Jika tidak bersaudara karena Islam dan iman, maka kita masih bisa bersaudara karena satu bangsa. Semoga langkah dan usaha kita selalu diberkahi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.